Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar radio Mahardika FM Kota Blitar, serta para pendengar setia radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar sampai dengan pukul 15.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.761 orang atau bertambah 17 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 168 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 29 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 139 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 215 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 212 orang atau bertambah 2 orang. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 1 orang atau berkurang 2 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 10 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah kosong atau nihil. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 4 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 9 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 13 orang atau tetap. Dan 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 6 orang atau tetap. Selanjutnya tentang perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar adalah sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini yang masuk di rumah karantina adalah 13 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini yang masuk di rumah karantina adalah 108 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan adalah 18 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina adalah 101 orang atau tetap. Dan 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini adalah 2 orang, semuanya laki-laki. Selanjutnya tentang perkembangan kasus COVID-19 ada beberapa uraian atau penjelasan. Di antaranya pada kasus konfirmasi positif COVID-19 ada 3 uraian yang akan kami jelaskan. Kebetulan ketiga-tiganya adalah kasus yang telah terjadi di beberapa hari yang lalu. Kemudian kasus PDP atau pasien dalam pengawasan ada 1 penjelasan. Kemudian kasus ODP ada 3 informasi baru dari 3 kasus yang beberapa hari yang lalu. Dan berikutnya adalah kasus OTG atau orang tanpa gejala, ada 4 informasi baru yang bisa nanti akan kami sampaikan, di mana semuanya adalah kasus yang sedang berlangsung. Kita awali penjelasan perkembangan kasus COVID-19, yaitu 1 kasus konfirmasi positif COVID-19. Yang 1
Yang pertama adalah seorang laki-laki berumur 34 tahun berdomisili di Kelurahan Kepanjen Lor. Saat ini menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan kondisi stabil atau baik-baik saja. Ini adalah kasus pada tanggal 30 Juni yang lalu. Yang kedua adalah seorang perempuan berusia 41 tahun berdomisili di Kelurahan Bendo, bekerja di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Blitar. Saat ini menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan kondisi stabil atau baik-baik saja. Ini adalah kasus pada tanggal 29 Juni yang lalu. Yang ketiga adalah seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan hasil swab tenggorokan dan hidungnya untuk follow up yang ketiga masih positif. Jadi yang kemarin kita tunggu-tunggu hasil follow up swabnya yang ketiga ternyata sudah keluar dan hasilnya masih positif. Jadi beliau masih harus bertahan di rumah sakit. Kemudian kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Ada satu kasus PDP yang bisa kita jelaskan, yaitu seorang laki-laki berumur 68 tahun dari Kelurahan Rembang yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 dan sempat dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya sebelum meninggal. Dan saat ini masih menunggu informasi hasil dari pemeriksaan PCR-nya atau dari swab tenggorokannya tersebut. Baik. Kemudian adalah kasus ODP atau orang dalam pemantauan. Ada tiga informasi baru dari kasus beberapa hari yang lalu, terutama yang terbaru adalah kasus tanggal 1 Juli hari kemarin. Seorang laki-laki berumur 68 tahun dari Kelurahan Bendogrit mempunyai riwayat kontak dengan anaknya yang sering bolak-balik atau pergi pulang Blitar, Surabaya. Yang bersangkutan mengeluhkan batuk, pilek, dan nyeri badan sejak 1 minggu yang lalu. Saat ini melakukan isolasi mandiri di rumah. Hari ini tanggal 2 Juli dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya untuk kemudian dikirim ke laboratorium COVID-19 Surabaya. Yang kedua, ODP kedua adalah informasi baru. Seorang perempuan berusia 59 tahun dari Kelurahan Sanan Wetan. Hasil PCR atau pemeriksaan COVID-19 dari swab tenggorokan dan hidungnya tanggal 2 Juli hari ini keluar negatif. Alhamdulillah. Dan kepada yang bersangkutan bisa dibebaskan dari status ODP, namun tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan protokol kesehatan. Ini kasus tanggal 26 Juni yang lalu. Yang ketiga, ODP yang ketiga adalah kasus tanggal 26 Juni yang lalu juga. Informasi barunya adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dari Kelurahan Sanan Wetan juga, merupakan cucu dari ODP dari ODP Kelurahan Sanan Wetan. Yang kedua tadi. Hasil rapid test, hasil PCR-nya dari swab tenggorokan dan hidungnya pada tanggal 2 Juli ini telah keluar negatif dan tetap melakukan protokol kesehatan untuk beberapa waktu ke depan walaupun telah bebas dari dugaan adanya COVID-19. Kemudian yang keempat adalah laporan tentang kasus OTG atau orang tanpa gejala. OTG ini ada 4 yang bisa kami sampaikan.
Ya. atau 5 ya, 5 yang kami sampaikan. Baik. Ya. Yang pertama adalah informasi. Ya. Kasus pada tanggal 1 Juli kemarin, informasi hari ini adalah tracing tanggal 1 Juli kemarin didapatkan 4 orang, yaitu 2 orang dari Kelurahan Bendo dan 2 orang dari Kelurahan Blitar, yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Bendo. Ya. Saat ini yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri di rumah karena sehat-sehat saja. Dan pada tanggal 2 Juli ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokannya ke laboratorium di Surabaya. Yang kedua, OTG kedua adalah hasil tracing tanggal 1 Juli 2020 kemarin didapatkan 2 orang petugas kesehatan dari Kelurahan Pakundan dan Kelurahan Karangtengah yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Kepanjen-Lor. Ya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena baik-baik saja. Pada tanggal 2 Juli hari ini dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan dan hidungnya ke laboratorium Surabaya. Yang ketiga, OTG seorang laki-laki berumur 47 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep. Pada tanggal 1 Juli kemarin melakukan rapid test secara mandiri di salah satu rumah sakit Kota Blitar sebagai persyaratan perjalanan ke Palangkaraya dengan hasil reaktif. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau baik-baik saja dan melakukan isolasi mandiri di rumah untuk menjaga kondisi agar pada saatnya nanti bisa perjalanan ke Palangkaraya. Dan pada tanggal 2 Juli hari ini telah dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya untuk kemudian akan dikirim ke laboratorium COVID-19 di Kota Surabaya. Yang keempat adalah seorang laki-laki berumur 56 tahun dari Kelurahan Kepanjen-Lor mempunyai riwayat perjalanan dari Blitar ke Kediri. Pada tanggal 1 Juli kemarin melakukan rapid test secara mandiri di salah satu rumah sakit Kota Blitar sebagai persyaratan perjalanan ke luar kota dengan hasil reaktif. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID atau dalam keadaan baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kemudian pada tanggal 2 Juli hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokannya ke laboratorium di Surabaya. Yang kelima adalah hasil tracing dari kasus konfirmasi Kelurahan Bendo. Didapatkan 9 orang yang merupakan kontak erat atau masih berhubungan keluarga. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau sehat-sehat atau baik-baik saja dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Pada tanggal 2 Juli hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen ke BBLK di Surabaya atau Laboratorium COVID-19 Surabaya untuk kita tunggu hasilnya di waktu yang akan datang. Baik. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Kirana. Baik, terima kasih dokter. Ini saya bertanya sedikit dokter, tidak banyak-banyak. Banyak juga boleh. Karena jadwalnya jenengan kayaknya masih banyak ini dokter. Enggak, monggo. Secukupnya aja. Baik dokter, untuk kasus ODP 2 nenek dan cucu ini kan sebelumnya ada rencana perjalanan ke Lombok ya dokter ya. Setelah kemudian dinyatakan negatif swabnya, selanjutnya mereka bisa melakukan perjalanan ya dokter, perjalanan jauh, atau mungkin harus menunggu sampai dengan masa isolasinya selesai dokter? Tidak. Kalau hasil swab dengan pemeriksaan PCR itu negatif, berarti dipastikan di dalam tubuhnya tidak ada virus corona. Berarti dia tidak dikhawatirkan, jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk berada dimanapun, bagi siapapun. Namun tetap melaksanakan protokol kesehatan karena juga harus dikhawatirkan kalau dia nanti kedapatan baru.
Ya, apakah persiapan menuju ke perjalanan ke Lombok atau masih di dalam di Kota Blitar? Ya, ya. Nah, itu jadi menunggu sudah selesai swab, sudah selesai PCR Oke. dan hasilnya negatif, COVID-19-nya negatif. Itu juga harus waspada dan hati-hati. Oke. Iya. Ya, kemudian ini dokter untuk update penghuni rumah karantina, alhamdulillah semakin hari semakin berkurang ya Iya. dokter ya. Nanti kalau semisal nih dokter kita berharap begitu 2 orang yang tersisa ini selesai Iya. masa karantinanya, bagaimana selanjutnya ini dari tim gugus tugas? Apakah memang rumah karantina ini masih akan terus kita buka atau mungkin nanti ke depan akan dialihkan ke rumah karantina yang ada di masing-masing kelurahan begitu? Iya. Segala sesuatu nanti akan kita sampaikan dan kita akan difikirkan atau dirapatkan dan dipertimbangkan bersama gugus tugas dipimpin oleh Bapak Ketua Bapak Ketua gugus tugas yaitu Bapak Wali Kota Blitar, Bapak Santoso. Di mana hal ini rumah karantina akan juga diagendakan untuk dibahas. Insya Allah besok pagi kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan rapat evaluasi. Sehingga kita tunggu saja hasilnya nanti bagaimana dengan keberadaan rumah karantina ODR di Kota Blitar. Iya, karena dari Kampung Tangguh sendiri kan juga sudah menyediakan ya dok. Ya, saya bisa menanggapi terkait dengan Kampung Tangguh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa masyarakat Kota Blitar walaupun belum semuanya mendeklarasikan keberadaannya sebagai Kampung Tangguh atau RT Tangguh atau RW Tangguh. Namun bisa diamati sebagian besar masyarakat yang di dalam status ODR itu isolasi mandiri, termasuk OTG juga bersedia isolasi mandiri hingga disiplin bersama warga di sekitarnya saling memantau, menjaga, bahkan mencukupi dengan kebutuhan pokok yang memang diperlukan dan mungkin beliaunya kurang bisa. Kemudian termasuk juga yang ODP juga melaksanakan isolasi mandiri. Itu alhamdulillah semakin sadar kita pantau ya. Termasuk barangkali nanti muncul kampung-kampung tangguh di tempat lainnya yang belum, misalnya di RT atau RW tangguh. Nah, itu akan sangat membantu keberadaan sistem isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan sepenuh hati, sepenuh tanggung jawab dan disengkuyung bareng. Benar. Yang dijaga oleh warga tetangga kanan kiri, diterima dan didukung ya. Benar, kemudian yang bersangkutan juga demikian dengan sadar sepenuh hati melaksanakan itu dengan disiplin tinggi, patuh ya. Isolasi patuh, pada protokol kesehatan juga patuh, disiplin tinggi. Insya Allah kalau dengan itu semua bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Blitar, maka rumah karantina kesehatan bisa saja diperkirakan tidak diperlukan lagi. Baik. Karena kita harus memasyarakatkan COVID-19, coronavirus berada di sekitar kita untuk waktu yang lama dan dalam batas waktu yang tidak bisa dipastikan. Itu. Ya, baik. Syukur-syukur nanti kalau memang kelurahan di Kota Blitar memang bisa mendeklarasikan diri sebagai Kampung Tangguh. Ya, tidak hanya slogan maupun simbol, tetapi betul-betul tangguh benar. Iya, Ya. Di sisi lain, dokter, karena memang kalau kita lihat kasus konfirmasi ini kan yang belakangan ini terjadi berdekatan begitu. Kurun waktunya berdekatan, yang kemudian ini yang saya juga alami, beberapa masuk juga di Mahardika, bahwasanya kemudian mendorong masyarakat untuk kepo. Keponya ini berlebihan dokter, ini butuh penekanan, bahwasanya tanya profesinya, jalan apa, nomor rumahnya berapa, bagaimana menyikapinya seperti ini dokter? Saya bandingkan dengan sakit flu biasa. Kenapa nggak ada yang bertanya si A sakit flu itu namanya siapa, rumahnya mana, kerjaannya apa? Nggak pernah ada kan ya? Begitu tentang COVID-19, panik pada pengen tahu. Itu sekarang. Kalau nanti semuanya sudah akrab dengan COVID-19 dan betul-betul paham itu adalah musuh dan saling sama-sama memusuhi dan ingin menghalau bahkan membasmi COVID-19 atau coronavirus, maka sudah nggak butuh lagi alamat
nama, alamat pekerjaan dan sebagainya. Butuhnya adalah ayo kita selamat bareng-bareng. Benar. Kita halau, kita usir, bahkan kita basmi. Demikian saya pikir. Saya selalu ingat kalimatnya Dokter Kepo, nggak usah berlebihan lah. Nggak gitu. usah, untuk apa sih? Yang penting kita bisa jaga diri. Benar. Yang sedang kena, doakan semoga segera terbebas dari COVID-19, coronanya segera pergi, segera tidak ada, Ya. dia segera sehat kembali, dia tetap sehat dan bisa bebas, tapi bukan bebas merdeka Ya, sekali, Hura-hura bukan, ya terus waspada terus menerus. baik. Bagaimana? Nggak ada jaminan. Iya, kita juga harus tetap menghormati dan menjaga privasi. Betul, nggak ada yang bersangkutan jaminan ya, dokter, kita ya. tidak terkena lagi, nggak ada jaminan. Baik ya. Iya. Terima kasih Dokter Muklis sudah sangat lengkap untuk hari ini. Sekali lagi Oh, terima iya, kasih hari alhamdulillah. ini sudah Terima hadir kasih di juga. studio Mardika FM. Semoga selalu sehat, Dokter. Amin.